Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Ibrahim Matiar. Kali ini bahasan kita tentang analisis teknikal. Oke, bahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian analisis teknikal. Terus ada tujuan analisis teknikal, tipe grafik dan fungsinya, terus cara membaca grafik, tipe candlestick. Nah, terus ada tools dalam analisis teknikal, terus ada indikator dalam analisis teknikal. Nah, ini pengertiannya. Pengertiannya yaitu analisis teknikal atau technical analysis adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Nah, terus dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan aksi jual maupun aksi beli. Nah, itu tujuan analisis teknikal. Oke, selanjutnya tujuannya yaitu mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Terus, nah ini tren biasanya menggunakan tool analisis teknikal untuk melihat pola atau pattern pada masa lampau suatu saham terhadap perkiraan tren atau harga di masa yang akan datang. Nah, suatu saham biasanya memiliki pola atau pattern tertentu, misalnya nanti setelah turun sampai ke level support 750 misalnya, nanti dia naik lagi, terus dia nanti sideways selama nanti sideways selama misalnya 30 hari atau 20 hari perdagangan bursa. Nah, dia akan turun lagi sampai ke misalnya ke 800 atau 750. Nah, itu yang dipakai trennya. Lalu tujuan kedua bisa membantu memberikan sinyal buy atau beli atau jual. Nah, biasanya ini kita menggunakan indikator ya. Pertama ada tool atau yang kita bisa buat sendiri pakai garis-garis tadi itu, atau pakai indikator. Nah, ini indikator. Nah, di titik tertentu ada indikator mengatakan bahwa ini harus jual. Indikator di waktu tertentu indikator mengatakan oh ini momen buat beli. Nah, itu cuma kayak istilahnya sinyal atau pengingat, istilahnya alarm. Oh, ini udah waktunya saham ini udah terlalu mahal, nah maka harus dijual. Nah, ini sahamnya udah terlalu murah, nah bisa melakukan aksi beli. Nah, itu indikator memberikan sinyal seperti itu. Jenis grafik pertama ada line atau garis. Nah, ini cuma berupa garis-garis begini ya teman-teman, jadi nggak ada kayak batang-batang begitu. Nah, biasanya ini buat suatu transaksi yang harian, biasanya yang transaksi harian itu pakainya yang line garis ini karena cepat ya, langsung naik gitu. Terus yang kedua ada pakai bar. Nah, bar ini agak sedikit beda teman-teman ya. Nih, biar saya zoom. Nah, ini ada bar warna merah, ada bar warna hijau. Kalau yang merah ini berarti menunjukkan pada hari itu tuh lagi turun, lagi mengalami koreksi, istilahnya koreksi atau turun. Nah, yang hijau ini lagi mengalami kenaikan, fase naik atau apresiasi dan koreksi. Nah, untuk membacanya itu caranya begini teman-teman. Nah, kalau itu nanti saja. Selanjutnya, nah ini jenis grafik yang selanjutnya yaitu grafik candle. Ini yang paling sering dipakai terutama buat menentukan tadi ya, pola-pola garis tadi atau pattern tadi. Nah, ini kalau yang merah ini berarti candlenya sedang mengalami koreksi atau depresiasi, penurunan. Nah, yang hijau ini sedang terapresiasi atau mengalami kenaikan. Nah, ini untuk membuat garis pattern dengan lebih mudah. Nah, nanti buat cara menarik garisnya nanti kita akan coba mungkin di tutorial selanjutnya. Next. Nah, ini cara baca candlesticknya. Baca candlestick. Nah,
ada dua ya teman-teman. Ada yang warnanya hijau merah, terus ada putih dan hitam. Nah, saya cenderung lebih suka yang hijau dan merah. Kalau di candlestick, kalau yang hijau atau sedang mengalami kenaikan, cara bacanya, nah ini yang ada ininya itu sebagai body. Ini body, bisa ya ini. Nah ini bodinya, body ini body. Nah, pembukaan berarti ada di level sini. Anggaplah di sini ada dibuka pada 1000. Nah, 1000. Nah, setelah fluktuasi harga yang sengit, nah ditutup pada, misalnya ini karena kenaikan ya, ditutup pada 1200 misalnya, 1200. Nah, 1200 ya teman-teman. Nah, sebelum tutup di 1200, si saham ini pernah juga menyentuh ke misalnya 950. Nah, ini titik terendahnya teman-teman. Ada garis di sini nih, ini. Nah, ini titik terendahnya di 950. Nah, sebelum tutup juga pernah di level tertingginya di misalnya 1250. Nah, ini. Nah, jadi pembukaannya di 1000, namun pernah menyentuh di level terendahnya di 950. Nah, pernah juga bergerak di rentang harga 1250 sebagai level tertingginya, dan namun ditutup menguat di 1200. Nah, body ini mencerminkan harga pembukaan sampai harga penutupan. Nah, berbeda dengan candlestick yang merah ini. Kalau yang merah ini kebalik teman-teman, dibuka di 1000 misalnya, ini 1000, pembukaan perdagangan jam 9 dibuka 1000. Nah, kemudian setelah pembukaan naik di 1000 misalnya 1050. Setelah ada jalannya waktu, bergerak juga, sangat fluktuasi kan harga saham itu di level misalnya 900. Nah, ini 900, level terendahnya di 900. Nah, namun penutupannya misalnya di 950. Nah, 950 begini teman-teman. Jadi body ini mencerminkan area atau range bahwa saham itu bergerak dari 1000 ke 950 karena ini penurunan. Sedangkan kalau yang hijau ini bergerak dari ring 1000 sampai 1200. Nah, ini untuk bodinya ya. Kalau untuk ininya, garisnya berarti bergerak dari level 900 sampai 1050. Kalau yang candle hijaunya bergerak dari rentang 950 sampai 1250. Begitu teman-teman cara bacanya. Jangan balik ya. Nah, kalau cuma bedanya kalau yang hitam putih, kalau yang putih ini yang cenderung bullish ya teman-teman, bullish atau kenaikan. Nah, ini hijau ini ya, kenaikan, fase apresiasi kalau yang putih seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang merah yang hitam seperti ini itu menandakan fasenya lagi terdepresiasi atau terkoreksi istilahnya gitu. Ya, kalau nanti kurang paham bisa tanyakan di grup chat saja. Toolsnya apa yang digunakan? Kita pertama menggunakan horizontal line. Nah, horizontal line gimana cara nariknya? Nah, dalam tools analis teknikal kita mengenal biasanya istilah support and resistance. Nah, support itu biasanya titik pijakan di mana nanti titik terendah nanti dia balik lagi ke atas. Nah,
dia balik lagi ke atas. Nah di sini kita anggap saja supportnya itu warnanya hijau ya, biasanya support hijau. Nah ini. Nanti kalau misalnya anggap aja ini di level 1000. Nah supportnya di 1000 nih. Setelah kita misalnya 1000, nanti dia balik lagi ke atas. Lalu ada resisten juga di situ. Nah ini resisten itu istilahnya penjaga, dia istilahnya titik tertinggi, menjaganya di misalnya 1100. Nah berarti saham itu bergerak di level 1000 ke 1100. Nah selama level ini belum tertembus, 1000 ini belum tertembus, maka dia akan cenderung bergerak di situ. Nah kalau terus bisa tertembus misalnya jebol level support ini, nah maka dia akan berusaha mencari level support baru, misalnya lebih rendah, entah 900, entah 800, entah 700. Nah begitu juga dengan level resisten, nanti resistennya juga kalau tertembus naik ke sana, nah ini sahamnya bullish naik, nah ini akan berusaha mencari level resisten baru, misalnya di 1300 atau 1400 gitu. Jadi level support itu level harga terendah untuk mantul, dan untuk mantul ke atas, dan ini resisten itu untuk level tertingginya, dia penahannya dia. Nanti kalau masing-masing itu terjebol, maka akan mencari level support yang baru atau level resisten yang baru, begitu teman-teman. Nah sama, terus ada trendline, sama sebenarnya untuk mencari pattern. Cuma kalau trendline itu biasanya digunakan untuk yang sahamnya cenderung bullish atau bearish saja. Kalau tadi kan trendline kan biasanya yang agak stabil ya, stagnan ya, agak stuck gitu. Biar kalau yang trendline ini saya lebih suka karena dia lebih lebih representatif. Jadi kita langsung bisa ini langsung fasenya bullish atau bearish. Nah gitu. Kalau yang level yang sebelumnya tadi itu saya lupa ya, itu sebelumnya tadi cuma level trendnya di sini dan di sini misalnya. Nah udah gitu doang, nanti dia cuma bergeraknya level situ. Nah ini bisa lebih kecil lagi rentangnya. Nah di sini rentangnya. Nah misalnya di sini supportnya 900 nanti, tapi di sini supportnya di 1000. Nanti tinggal tarik garis saja di sini, tarik garis dari ekor di sini dengan kepala bendera di sini. Nah itu. Terus ada tools lagi yaitu rectangle. Nah ini mirip dengan yang pertama tadi, namanya saya lupa. Nah ini mirip, ini level supportnya di sini dan ini level resistennya di sini. Nah kalau terjebol ini melewati area rectangle ini, yang pertama horizontal line ya, namanya horizontal line. Ini biasanya dia terus terbang tinggi ke sana, atau kalau ini terjebol misalnya juga bisa turun anjlok ke sana, mencari level support dan resisten baru. Nah kalau tools ini cuma buat nyari istilahnya support atau resisten, dan kemudian nanti dia bearish atau bullish ya, gitu doang. Dan biasanya kalau tools ini representasinya ke harga, misalnya ini di 1000, nah ini di 900. Nah gitu. Kalau kalau indikator dia nanti cenderung ke sinyal, misalnya 980 artinya apa, sinyal 20 artinya apa. Nah itu nanti kita bahas secara lebih mendetail. Nah itu ada Fibonacci. Nah Fibonacci juga lebih lebih ada angkanya. Nah dia bergerak di level
di Vibo sekian sampai sekian tentang harganya saat ini. Nah, level supportnya di sini bergerak di sekitaran tertahan di resisten Vibo 23,6 dan supportnya di 50. Nah, untuk Fibonacci sendiri saya sebenarnya kurang begitu paham, tapi secara intinya itu sama untuk menentukan level support dan resisten dan tentang bergerak harganya itu di level berapa gitu dong. Selanjutnya ada indikator. Pertama ada moving average. Nih, moving average. Nah, merupakan rata-rata pergerakan harga sesuai periode waktu tertentu. Misal ada MA10, moving average 20, moving average 50, moving average 100. Nah, jadi itu moving average itu pergerakan harga selama 10 hari gitu, rata-rata di level berapa. Nah, artinya begitu cara bacanya. Nah, mana tadi? Oh, ini. Nah, moving average berarti selama historis 10 hari rata-rata berapa. Kalau MA20 berarti selama 20 hari berapa. Kalau MA50 selama 50 hari dan seterusnya. Dan moving average ini dibagi menjadi dua, ada moving average yang simple, terus ada eksponensial. Kalau eksponensial biasanya agak lebih ribet ya, misalnya hari pertama dihitung lebih banyak, terus hari yang paling belakang dihitung lebih sedikit. Misalnya kalau hari sebelum hari terakhir perdagangan kemarin dinilai kali 10, yang 10 hari yang lalu dinilai kali 1. Nah, itu eksponensial. Jadi bagi terus di rata-rata di level berapa. Untuk hasil yang lebih representatif biasanya kebanyakan menggunakan eksponensial yang EMA atau exponential moving average ya teman-teman. Tapi untuk simple moving average juga dipakai nggak masalah kalau cuma buat sinyal level harga saja, terutama buat seorang tipe-tipe investor. Nah, ini teman-teman moving average di sini. Nah, moving average di sini. Nah, moving average di sini ini sudah sebutkan tadi ya. Ini saya menggunakan ini Beyonce ya, menggunakan aplikasi Beyonce di PC. Nah, ini yang biru ini menggunakan MA10. Nah, ini berarti kurang lebih MA10 di sekitaran 10.250. Nah, dari MA2 nya di sekitaran 9.000-an ya, 9.900 misalnya. Terus MA100 nya ada di 9.800 gitu. Nah, MA ini bisa menjadi patokan ya teman-teman, bisa menjadi patokan. Kalau misalnya garisnya ada di atas ini berarti support resistennya misalnya di MA 150 misalnya. Di MA 150 itu resisten buat dia. Nah, kalau ICBP ini berarti bisa disimpulkan dia bergerak selama di MA10. Nah, nih dia terus bergerak mengikuti di level 10. Nah, berarti supportnya kira-kira di MA 100 ini nih, yang ungu, berwarna ungu ini. Dia akan supportnya di situ secara historis MA ya. Selanjutnya ada tools indikator lagi, ada Bollinger Band. Nah, Bollinger Band itu untuk menentukan rentang dia. Jadi volatilitas atau istilahnya kenaikan dan penurunan harga dalam satu hari, entah dia naik 5% atau 7% atau 2%. Nah, semakin lebar
Bollinger Bandnya dia maka semakin volatile istilahnya, jadi semakin jarak antara rentang harga terendah ke harga tertingginya juga semakin besar dan biasanya semakin ramai diperdagangkan ini. Dan saat Bollinger Band menyempit, ini di sini menyempit, maka dan cenderung datar, maka pasar akan cenderung sepi, nah berarti jarang ditransaksikan. Kalau ini apa namanya, Bollinger, suatu saham udah keluar dari level Bollinger Bandnya ini, berarti dia sangat aktif diperdagangkan, entah diaktif diperjual, entah dijual atau entah dibeli. Nah ini kan dibeli nih, saya beli, nah ini dijual karena suatu isu ya kemarin ini, isu-isu, jadi gampang apa namanya keluar dari Bollinger Band, area Bollinger Band ini. Tapi saya kurang begitu apa namanya menggunakan Bollinger Band ini. Nah ini cenderung stagnan, datar, ini stagnan ya, di sini menyempit. Nah ini di sini juga stagnan. Untuk parameternya juga bisa dilihat di sini. Nah ini parameternya sama, saya nggak mau ubah parameter ini, dan saya menggunakan apa namanya Bollinger Band ini cuma buat indikator saja. Okay, next. Indikator anak apa ini, RSI. Nah RSI ini si benar-benar indikator yang merepresentasikan ini sinyal sell atau sinyal buy ya. Si apa namanya RSI ini dia akan ngasih sinyal. Nah misalnya kalau saham tertentu di overbought di level 70, nah anggap di sini ya 70 sini, ini 20, nah ini 20, ini 30 per sell, overbought ini per sell. Sinyal RSI ini menunjukkan overbought dan oversell. Jadi posisi terakhir saat ini apakah di overbought atau di oversell atau di antara keduanya. Nah kebanyakan trader membeli pada oversell karena harganya cenderung lebih murah. Orang pada melakukan aksi jual besar-besaran sehingga sahamnya murah. Nah jadi area oversell ini bisa digunakan sebagai buy atau di bawah 30 ini ya, 30, anggap aja di sini sekitaran 30. Area 30 ini buat buy atau ketika harganya emang rendah, cenderung rendah. Nah nanti pas sinyal mengatakan sudah overbought, harganya sudah terlampau tinggi, nah biasanya ini trader atau investor juga bisa melakukan aksi jual di sini karena harga sudah di level tertinggi, ini beli ya. Jadi oversell dan overbought itu sinyalnya. Nah keputusannya itu beli atau jual. Nah, beli di oversell dan jual di overbought atau jenuh beli ya. Ini udah level tertingginya. Nah setelah melewati level tertingginya dia balik lagi ke level antara 70 dan 30 tadi. Nah, ini selanjutnya ada stokastik juga mirip, ada sinyal overbought di level 80 dan sinyal oversell di 20. Nah atau juga menggunakan potongan garis hijau dengan garis merah. Nah analisis stokastik ini juga saya gunakan malah lebih dari RSI karena lebih ada angkanya, juga ada perpotongannya. Saat garis merah ini memotong garis yang hijau, maka biasanya itu ada pembalikan arah. Nah, apa jadi sini kalau
Kalau merahnya udah memotong garis hijau, maka dia nanti akan cenderung turun harganya di sini. Ini memotong garis merah, entah garis hijau atau garis merah ini memotong. Istilahnya gitulah. Karena biasanya bergeraknya begini, nanti dia kalau potongan seperti ini, nah perpotongan di sini ini akan membalikan keadaan. Misalnya di sini misalnya sudah jenuh jual, nah nanti setelah jenuh jual dia akan balik lagi ke atas untuk menjaga rentang di antara level 80 dengan 20. Ini garis apa ya, konvergen dan divergen apa ya, saya lupa. Garis hijau ini konvergen dan garis D ini divergennya yang warna merah gitu ya. Biasanya gitu doang sih cara bacanya. Kalau udah ada perpotongan maka nanti akan ada pembalikan arah dari bullish ke bearish ataupun sebaliknya. Udah simpel sih sebenarnya. Nah ini aksi overbought, maka jual di sini, dan ini oversell ya di sini. Jadi kita bisa membeli. Ini ada level rentang garis jenuhnya di sini. Jenuh beli. Ini di sini nanti ada misalnya jenuh jual. Keputusan ada di tangan teman-teman, mau tetap hold, jual atau beli. Yang selanjutnya yaitu ada MACD. MACD mirip dengan stokastik. Nah ini ada ini. Kalau MACD itu dihitungkan rata pergerakan EMA atau exponential moving average 26 dikurangi dengan EMA jangka panjang dikurangi EMA jangka pendek atau MA12 EMA, exponential moving average. Nah untuk garisnya sendiri teman-teman bisa melihat dari yang ini garis merah dan hijau ini konvergen atau divergen ya tadi. Secara prinsip mirip dengan stokastik, cuma ada tambahan histogram seperti ini. Nah kalau merahnya seperti ini merah ya, dan kemudian berpotongan dengan garis hijau, maka ada pembalikan arah dari sebelumnya yang bearish menjadi bullish. Nah kalau yang ini kalau yang histogram ini, batang-batang ini mencerminkan volume yang terjadi. Nah kalau merah biasanya volumenya sedang mengalami mayoritas aksi jualnya lebih banyak. Misalnya aksi jual saham A minus 17 miliar. Nah berarti terlalu banyak aksi jual bersih istilahnya. Kalau yang hijau ini masih banyak aksi beli. Jadi ini MACD itu ada sinyal secara overbought dan sinyal volume, apakah dia termasuk volume belinya lebih banyak atau volume jualnya lebih banyak. Nah secara simpel itu sih. Nah tips dalam menggunakan tools dan indikator pertama, gunakan satu saja tool dari Fibonacci, ada trendline, terus ada rectangle, horizontal line. Gunakan salah satu saja, nggak usah dipakai semuanya, karena itu juga sudah bisa menjadi acuan keputusan jual dan beli. Terus gunakan 4-5 indikator di sekuritas juga banyak sekali. Gunakan 4-5 saja, terutama seperti moving average, terus ada RSI, stochastic, MACD, terus Bollinger Band. Saya rasa itu sudah cukup, tapi jadikan 2 indikator sebagai acuan dasar. Jadi misalnya teman-teman mau menggunakan moving average atau stochastic saja juga bisa. Yang lain sebagai perbandingan aja dan memperkuat dalam pengambilan keputusan. Ini untuk mempermudah juga dalam pengambilan keputusan,
karena terlalu banyak indikator juga teman-teman pusing. Nah, setiap saham memiliki level indikator yang berbeda, jadi perlu dilihat histori dari pergerakan indikator sebelumnya, karena nggak semua saham setelah menyentuh level stokastik di 20 nanti dia naik lagi, belum tentu. Kadang dia ada fase stagnan yang lama juga. Kadang nanti di level 80 dia juga nggak langsung turun, kadang malah tambah naik lagi juga bisa. Nanti dilihat juga dari historinya, apakah dia di level 80 langsung turun atau malah tambah naik, juga perlu dipelajari lagi masing-masing karakter tiap saham. Nah, keputusan tetap ada di tangan teman-teman. Indikator hanya untuk membantu dalam mengambil keputusan. Jadi mau jual atau beli itu tetap keputusannya ada di teman-teman, baik itu mau jangka panjang maupun jangka pendek, karena yang mengendalikan kan teman-teman, yang punya pertimbangan juga teman-teman, mau dijual di level sekian atau mau dijual sampai level sekian. Oke. Terima kasih. Jika ada pertanyaan tolong tanyakan saja di kolom chat saja ya. Dan saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.